Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah yang tak mengikuti nasihatnya orang-orang fasik, tak berdiri di jalan pendosa, menghindari pencemooh. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Ia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air berlimpah, kan berbuah lebat pada musimnya, yang daunnya takkan layu. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Tak begitu jalan orang fasik, seperti sekam ditiup angin, takkan tahan dalam penghakiman di kumpulan orang benar. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Jalan orang benar dikenal Tuhan, apa yang dibuatnya berhasil. Berbedalah jalan orang fasik, kan menuju kehancuran. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah yang tak mengikuti nasihatnya orang-orang fasik, tak berdiri di jalan pendosa, menghindari pencemooh. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya. Selamat hari Minggu.
Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mohon perhatian sejenak atas warta lisan pada minggu ini. Agar kebaktian dapat berlangsung dengan hikmat dan tertib, kami mohon agar handphone atau gadget yang saudara bawa masuk ke dalam mode silent. Kami mengucapkan selamat bersekutu kepada saudara yang baru pertama kali ikut dalam kebaktian di GKI Perumahan Citra 1. Bila saudara memerlukan informasi dan pelayanan, saudara dapat menghubungi tata usaha atau penatua yang bertugas hari ini. Kebaktian hari ini dilayankan oleh pelayan firman, Pendeta Arlianus Larosa dari Yayasan Komunikasi Bersama, Liturgos Bapak Frans Sunarsa, Lektor 1 Bapak Rahim Jagaria, Lektor 2 Penatua Frans Gultom, Pengakuan Iman Penatua Sahala Manulang, pemusik Saudari Jessica dan Saudari Anggita, Kantoria Ibu Sri Pani dan Ibu Deborah. Warta selengkapnya dapat saudara baca pada Warta Jemaat Online hari ini. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 4, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Umatmu lemah dan dari debu, tetap memegang janjimu teguh. Kasih setiamu berlimpah terus, ya Kali Pembela dan Kawan Kudus. Yang maha besar kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu. Kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Kebaktian Minggu pada hari ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, hidup yang berpadanan dengan firman dan kebenaran Allah adalah merupakan panggilan bagi orang beriman. Sekalipun tidak mudah untuk dipraktekkan, sebab dalam kehidupan keseharian, kita senantiasa diperhadapkan pada berbagai pergumulan, tantangan, dan godaan yang ada di dunia. Segala bentuk kekerasan, keserakahan, ketidakadilan, keputusasaan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, dendam, dan kebencian merupakan bagian dari segala kejahatan yang mengancam hidup orang beriman.
Di tengah tantangan untuk hidup dalam kebenaran Allah, kita meyakini bahwa pemeliharaan Allah akan melindungi kita dan gereja Tuhan dari yang jahat. Firman Tuhan dalam Matius 28 ayat 20 menyatakan, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Keluar dari kau dan rumah Bapamu, serahkan dirimu kepada rahmat-Ku. Percaya sabdanya, berjalan dengan suka ke tanah air bakar yang tertentu di muka. Keluar ajarlah seluruh dunia, taburkan Injil-Ku di sawah ladangnya, mau terang maupun gelap, di rumah dan kerjamu, baik ingatlah tetap, Ku menyertai kamu. Umat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan dosa. Umat diberikan kesempatan untuk menaikkan doa secara pribadi. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa atas kehidupan dan penghidupan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Namun Tuhan, dalam kehidupan kami, acap kali kami tidak memancarkan kebenaran daripada-Mu Tuhan. Seringkali masih ada dendam, seringkali masih ada kebencian di dalam hati kami. Seringkali kami tidak berlaku adil. Ampuni semua kesalahan dan dosa kami ya Bapa. Dalam kami bersekutu bersama, di dalam keluarga, di tengah-tengah masyarakat, ajarkan kami dapat terus memancarkan kebenaran kasih Allah, karena kami telah memelihara pemeliharaan Allah di dalam kebenaran-Mu. Inilah doa pengakuan kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Di salib Yesus di Kalvari, Ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darah-Nya aku bersih, puji nama-Nya.
Bagi setiap orang yang telah datang di hadapan Allah dan dengan sungguh-sungguh mengakui serta menyesali dosa-dosanya, diberikan berita anugerah yang dinyatakan di dalam firman-Nya menurut Roma 5 ayat 1-2. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus sendiri umatnya. Dengan kurban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Terpanggil dari bangsa seluruh dunia, anugerah gereja bertuhan yang esa, aneka kurnianya, esa baptisannya, esa perjamuannya, esa harapannya. Gereja takkan punah selama-lamanya, dibimbing tangan Tuhan, dibela kasih-Nya, ditantang pengkhianat dan banyak musuhnya. Bertahanlah jemaat dan jaya mulia. Silakan duduk.
Ya, sila anak-anak ke sekolah minggu. Terima kasih atas pelayanannya. Mereka adalah orang yang hari ini mendengarkan khutbah 2 kali. Tadi pagi mendengar khutbah orang dewasa, sekarang mendengarkan khutbah guru sekolah minggu. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah anak-anak kami yang baru saja melayankan puji-pujian kepada Tuhan. Berkati mereka di sekolah minggu pada saat ini. Berkati mereka dalam pertumbuhan mereka. Dan kini kami datang memohon pimpinan Tuhan dalam membaca Alkitab, dalam melantunkan Mazmur, dalam mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik, mengerti dengan benar, menghayati dengan sungguh-sungguh, dan dengan pimpinan Roh Kudus kami diberi keberanian untuk mengerjakan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Bagi para hamba-hambamu yang akan baca Alkitab, yang melantunkan Mazmur, yang akan memberitakan firman Tuhan menjadi Allah dalam tanganmu, supaya meskipun mereka yang kami dengarkan, biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata, menyapa setiap kami. Baik yang ada di rumah Tuhan pada saat ini, pun yang berbakti bersama karena terpaksa tinggal di rumah, entah karena apa, dan berbakti lewat live streaming. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 17 dan ayat 21 sampai 26. Pada suatu hari berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, saudara-saudara, haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci yang disampaikan lebih dahulu oleh Roh Kudus dengan perantara Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Dahulu ia termasuk salah seorang dari kami dan menerima bagian di dalam pelayanan ini. Lanjutkan ayat 21. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai pada hari Yesus diangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadikan saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah pergi ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian ia ditambahkan kepada ke-11 rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bahagialah
seperti sekam ditiup angin, takkan tahan dalam penghakiman di kumpulan orang benar. Bahagia setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya baik siang maupun malam. Jalan orang benar dikenal Tuhan, apa yang dibuatnya berhasil. Berbedalah jalan orang fasik, kan menuju kehancuran. Bahagia setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya baik siang maupun malam. Pembacaan surat 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai dengan 13. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab inilah kesaksian Allah, yaitu bahwa Ia bersaksi tentang Anak-Nya. Siapa yang percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Siapa yang tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya kepada kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Siapa yang memiliki Anak, ia memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai 19. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kuberikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku menjaga mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepada aku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang memang harus binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Namun sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia,
tetapi supaya Engkau menjaga mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus, yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, hidup di dalam kebenaran secara konsisten sungguh tidak mudah. Tidak mudah. Konsisten di sini berarti menjalani seluruh hidup sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar, selalu kita dengar, dan terus kita dengarkan. Relasi dengan orang lain, mulai dari orang-orang terdekat kita di rumah, pasangan, anak, orang tua, adik kakak, dan dengan yang lain-lainnya, rekan kerja, harus sesuai dengan firman Tuhan. Bisnis dijalankan sesuai firman Tuhan. Lurus, bukan tegak lurus ya, lurus. Bekerja dijalani sesuai dengan firman Tuhan. Seperti untuk Tuhan, bekerja seoptimal potensi. Tanpa korupsi. Entah korupsi material, entah korupsi waktu. Hidup berumah tangga juga sama dilakukan sesuai firman Allah yang jelas kita udah tahu. Ya misalnya saja, hai istri, tunduklah pada suamimu, hai suami, kasihlah istrimu, anak-anak hormati orang tuamu, orang tua jangan bangkit amarah dalam diri anak-anak. Kita harus begitulah. Menjalani hidup seperti ini sungguh tidak mudah. Atau ada yang bilang mudah? Oh kecil itu mah. Ada? Jangankan firman Allah yang maha sempurna. Hidup sesuai aturan-aturan yang ringan saja dalam hidup ini tidak mudah. Ya. Kalau saya berangkat pagi atau agak pagi, lebih pagi dari rumah untuk sebuah acara tertentu. Ya, di depan Mall Puri Indah itu ada traffic light. Pagi itu kan sepi. Udah jelas warnanya merah. Tapi orang terus melaju. Kita berhenti, ya ada orang lain di belakang kita yang klakson. Hello. Dan ini sulit bagi kita. Apalagi kalau pagi masih gelap jam 5, setengah 5 pagi. Kalau ada orang di belakang kita yang terus membunyikan klakson. Kita juga bisa takut, apalagi kalau sendirian. Ini siapa? Jangan-jangan preman. Nanti saya nggak jalan, dia turun dia. Lalu ada godaan dari dalam diri kita. Ada godaan, ya sudahlah kan nggak ada orang juga. Ini kan dibuatkan, kita buat rasionalisasi. Kan ini kan dibuat supaya tidak ada kecelakaan. Ya memang nggak ada yang lewat. Ya sudahlah, kita tergoda. Itu kesulitan pertama. Ada dalam diri manusia ada kecenderungan untuk apa? Untuk ia tidak melakukan segala sesuatu sesuai dengan yang diatur. Karena kita ingin bebas. Lagi pula yang diatur-atur itu biasanya nggak menyenangkan. Nggak menyenangkan. Ya. Maka ya, atau ambil contoh yang lain, saudara-saudara.
Kita hari ini kebaktian kedua pukul 9. Kalau kebaktian gini, ibu bapak lagi menjumpai siapa? Jumpa dengan pendeta. Jadi ini fans. Kan berjumpa dengan Tuhan Sang Maha Berbeda. Raja di atas segala raja. Maka kalau engkau berjumpa dengan Tuhan Allahmu, siapkan dirimu. Mulai dari semalam itu menyiapkan diri. Karena tadi kan ada doa pengakuan dosa. Lalu tadi pernah tuh, mari kita berdoa dalam hati. Tadi doain apa? Apakah semalam ibu bapak beri waktu untuk merenungkan minggu ini yang udah lewat ini apa sih? Minggu lalu khotbahnya apa? Siapa yang khotbah minggu lalu? Apa khotbahnya? Apa firman, apa perintah Allah minggu lalu? Apa firman Allah yang saya terima hari demi hari dalam saat teduh? Apakah saya sudah kerjakan? Di mana saya gagal? Sehingga jelas besok minggu, ya kan semalam persiapan nih. Hari ini ketika doa pengakuan dosa, clear apa yang saya mohon ampun Tuhan. Saya begini, saya begitu. Ada yang melakukan itu? Dan kalau bertemu raja di atas segala raja, siapa yang duluan datang? Rajanya apa kaulahnya? Itu udah hukum umum. Ketemu presiden. Siapa yang pernah ketemu presiden? Pasti akan tahu. Dari dulu jadi zaman Pak Harto, Habibie, SBY. Saya belum pernah ketemu Gus Dur sebagai presiden karena selalu datang ke Ciganjur. Jokowi, kalau kita datang ada pertemuan, bertemu jam 10 kita udah di istana kalau pertemuan jam 10 jam 9 udah datang. Setengah 10 udah duduk manis. Nungguin Pak Presiden. Yang belum tentu datang jam 10. Lah ketika datang ke sini. Berjumpa dengan Sang Maha Berbeda. Raja di atas segala raja. Mestinya kita datang lebih dulu. Itu kan peraturan yang simple. Lagi yang saya baca, saya belum baca yang kedua nih. Tadi pagi saya baca kebaktian pukul 6.30. Jam datangnya ditulis jam 6, ada tadi tuh di luar tuh. Jadi boardingnya jam 6. Kalau datang sebelum ibadah mulai, saya percaya sebagian besar di antara kita memenuhinya. Tapi yang semalam yang persiapan ada? Oh udahlah, kan saya nggak khotbah. Yang khotbah kan pendeta. Ada godaan dalam hati kita untuk meremehkan, mengabaikan apa yang semestinya kita lakukan. Itu kesulitan yang pertama dari dalam. Yang kedua adalah dari luar ada kesulitan. Datang dari dunia ini sering sekali dunia ini tidak menginginkan pemberlakuan firman Tuhan secara konsisten. Enggak, dunia ini enggak suka itu. Tadi kan firman Tuhan, dunia membenci. Aku memberi mereka firman-Mu dan dunia membenci. Setiap orang yang konsisten melakukan firman Allah, kemungkinan besar, saya nggak bilang pasti. Kemungkinan besar ia akan dibenci oleh dunia. Yang tak mau kompromi dengan cara berpikir dunia ini, kemungkinan besar akan dibenci oleh dunia. Dan ini susah. Kalau kita lurus terus gimana bisnis kita? Kalau lurus terus nanti jangan-jangan jabatan saya akan dicopot karena saya nggak berani menjilat. Nggak berani nyenangin atasan dalam cara yang
tidak semestinya tidak mudah hidup konsisten. Saya kira kita mengakui, saya mengatakan itu tidak mudah. Dan ini berita gembiranya. Tuhan Yesus mengetahui hal ini. Ia tahu betapa susahnya kita. Ia tahu betapa beratnya kita menjalani hidup sebagai anak-anaknya. Ia tahu. Dan bukan sekadar tahu. Ia peduli pada kesulitan kita itu. Ia peduli bahwa memang anak-anakku ini hidupnya susah. Dalam ayat 14 Yohanes 17 dicatat begini, aku telah memberi firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Ia tahu bahwa kita dibenci ketika firman itu kita jalankan. Dan untuk itulah, karena ia tahu betapa beratnya kita, maka untuk itu ia berdoa secara khusus kepada Bapa. Doa khusus untuk ini. Dalam ayat 9 dan 11 dan 17 catat begini, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, bukan. Tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, aku tidaklah ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia, dan aku datang kepadamu ya Bapa. Ya Bapa yang kudus, jagalah mereka. Dia permintaan khusus. Ya Bapa, jagalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ini hal pertama yang firman Tuhan mau ajarkan kepada kita pada hari ini. Tuhan Yesus sungguh-sungguh tahu dan peduli pada kesulitan-kesulitan kita dalam menjalankan firman Allah. Dia tahu betapa kita terkadang merasa terancam. Dia tahu bahwa kita ada takut, khawatirnya kalau gua terus jalan di firman Allah, ini pekerjaan bisa kacau, bisnis bisa nggak dapat, proyek bisa nggak dapat. Ia tahu itu, dan ia peduli untuk itu. Karena itu, ketika kita gagal, ketika engkau gagal untuk konsisten, jangan hukum dirimu. Jangan hukum dirimu. As long as engkau berani mengatakan, Tuhan Yesus, Engkau tahu aku telah berusaha untuk konsisten dan ternyata aku gagal. Sejauh bisa mengatakan itu kepada Tuhan, jangan salahkan dirimu. Jangan takut berusaha lagi untuk konsisten, karena ia akan menjaga. Ya. Saudara, gagal dalam melakukan kehendak Tuhan itu bukan gagal yang diprediksi. Dosa. Ada dua istilah dosa dalam Perjanjian Baru. Yang pertama adalah dosa itu adalah tergelincir. Ya. Kan tidak ada orang yang secara sengaja tergelincir, ya. Pak, nanti kalau lewat situ nanti lewat mana nanti? Oh, lewat sini ya. Nanti kalau saya turun ya Pak, habis kebaktian, nanti saya akan beri permintaan. Kan nggak ada yang begitu, nggak ada. Itu tanpa sengaja, di luar kontrol, itu dosa. Terjatuh di luar kontrol. Kata yang kedua adalah meleset. Orang kalau memanah, ya pasti kesasarannya
Nggak sengaja gue mau ngeleset nih. Enggak. Tapi apakah ketika kita memanah selalu masuk pada lingkaran paling dalam itu titik? Enggak. Kadang-kadang meleset. Kita berusaha keras membidik, tapi meleset, itulah dosa. Jadi kalau orang yang doa, Tuhan ampunilah kami akan dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja, itu ngawur mutlak. Sengaja kok. Dosa yang disengaja kok minta ampun. Wong dosa itu terpeleset. Ketika engkau terpeleset, tidak lagi hidup dalam kehendak Allah, terpeleset, uncontrollable, maka jangan hukum dirimu. Dia mengerti, dia memahami. Teruslah berjuang, teruslah berjuang, teruslah konsisten. Kepedulian dari Tuhan itu ia wujudkan, saya katakan dalam doa. Ia mendoakan kita, ia mendoakan para murid. Ia memohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan ini yang kedua. Ini yang kedua pelajaran hari ini. Firman Tuhan katakan kepada kita, ketika bila engkau sungguh-sungguh ingin terpelihara dalam kebenaran, ya, maka doakanlah dirimu dan minta dukungan doalah dari orang-orang terdekatmu. Yesus kan bisa dia berdoa sendiri sebenarnya. Ia bisa menjaga sendiri hidup para murid, tapi dia memohon kepada Bapa. Bapa, jagalah mereka. Ia minta bantuan orang lain. Kalau ingin terpelihara, pertama doakan dirimu sendiri dengan sungguh-sungguh, Tuhan tolong aku, dan minta orang lain menjagamu. Tolong ya Pak. Ya. Saya ingat dulu ketika dulu masih cukup muda. Kalau PMJ, nggak apa-apa ya Pak, rahasia kita. Kan kadang-kadang tuh, sorry ini, minta supaya dia menjaga. Kalau tidak, kan saya bilang, saya kan pendeta. Pasti Tuhan akan menolong saya. Memang Tuhan menolong, tapi meminta pertolongan orang lain untuk menjaga. Dia tendang. Cuman memang saya bilang, jangan tendang keras-keras. Nanti kita di sini beres, di kita nanti ada masalah. Mintalah orang lain menjagamu. Ingatkan ya, Ma, kalau saya tanpa sadar melakukan hal-hal yang melukai hatimu. Ingatkan saya. Jadi kalau diingatkan itu bilang thank you. Bilang, curiga amat sih lo, nggak percaya sama gue. Disayangi kok bilang, kok marah. Minta secara sengaja. Kepada staf juga sama kalau di kantor. Ya, sekarang ini saya udah mau emeritus. Memang diperpanjang sih, masih lama, maksudnya tahun depan ya. Saya udah bilang kepada adik-adik saya nih, adik-adik saya, ya, kayak semacam pendeta Cordelia itu. Nanti kan kita suka ngomongin yang udah emeritus. Saya bilang, Lia, nanti kalau saya tergoda seperti itu, ingatin ya. Karena siapa yang tahu bahwa saya tidak akan melakukan kesalahan yang sekarang saya kritik. Nggak boleh gitu loh. Siapa yang jamin bahwa ketika saya berada pada situasi semacam itu, saya tidak tergoda mengerjakan kesalahan yang sama. Maka supaya tetap terpelihara dalam kebenaran, minta orang-orang terdekatmu menjagamu. Minta di kantor orang-orang stafmu, jaga ya. Kalau saya udah mulai rada otoriter, tolong ingatkan. Jangan marah kepada asisten kalau dia ingatkan, Pak, udah terlalu keras ini Pak. Emang kamu siapa? Ditolongin malah mengamuk. Ingatkan. Berdoa, ya. Tadi kan mendoakan diri sendiri, meminta orang lain menjaga, tetapi berdoa di sini pun sebenarnya bukan sekadar doa yang terucap. Doa di sini adalah paduan antara kata-kata dengan aksi.
Tuhan Yesus memohon kepada Sang Bapa untuk menjaga para murid. Ya, tolong dong, jagain. Ya. Pada saat yang sama, hal menjaga itu Tuhan Yesus kerjakan juga selagi ia bersama-sama dengan para murid. Ya, perhatikan ayat 11 dan 12 dari Yohanes 17. Dalam ayat 11, Tuhan Yesus memohon agar Sang Bapa menjaga para murid. Dan di ayat 12, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketika aku bersama-sama dengan mereka, aku menjaga mereka. Walk the talk. Dan ini pembelajaran yang ketiga hari ini. Siap-siaplah melakukan yang engkau doakan. Ya. Kalau berdoa supaya dipelihara dalam kebenaran, ya lakukan itu. Jangan suka nyerempet-nyerempet pada ketidakbenaran. Ya. Atau kalau saya buat sehari-hari, misalnya bila engkau mendoakan supaya Tuhan memberikan kesehatan, ya maka jagalah makanan, berolahragalah. Jangan Tuhan berikan kesehatan supaya hamba ini bisa mulai dengan lebih baik lagi. Tapi ada makan, ada samcan di sini, ada bebek goreng, ada lalu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lalu kita makan sambil memohon kesehatan. Suruh olahraga males. Alasan macam-macam. Ya. Olahragalah. Dia bilang jaga makanan. Itu bilang ikan paus olahraga tiap hari juga tetap gemuk. Ada aja alasan untuk menolak nasihat yang baik. Bersiap-siaplah melakukan yang engkau doakan. Kalau mendoakan rezeki kepada dari Allah, ya bekerja keraslah dan bekerja cerdaslah. Kalau ingin berdoa supaya anak-anak disiplin, maka tunjukkanlah hidup sebagai orang tua yang disiplin. Kalau engkau ingin anak-anak takut akan Tuhan, tunjukkan engkau takut akan Tuhan. Mulai dengan konsisten ke gereja. Kalau pengen dapat jodoh yang benar, cari di tempat yang benar. Jangan di lampu merah. Ya, dulu saya sering bilang gini, kalau ingin punya calon suami atau calon istrinya dokter, ya kamu sering main ke rumah sakit lah. Jangan main ke bengkel. Kan gak nyambung. Pengen dokter tapi main ke bengkel ya dapat montir. Lalu dibilang Tuhan tidak mengabulkan doaku, Tuhan jahat. Loh lu mainnya ke bengkel bro. Kalau pengen calon suami calon istri dokter, seringlah. Pakai sakit pakai terserah lah. Pokoknya konsultasi ini kan sekarang bisa konsultasi ini. Sering-seringlah konsultasikan dengan dia supaya terjadi komunikasi yang baik. Dan lalu akhirnya, dok, hari ini saya tidak konsultasi. Bagaimana kalau kita nanti malam? Siap-siaplah melakukan apa yang kita doakan. Ya, jadi hati-hati dengan nasihat-nasihat yang kayak Saleh. Lakukanlah bagianmu, biar Tuhan melakukan bagiannya. Sombong amat. Jadi kalau saya udah kerjakan ini gagal, Tuhan bagianmu belum tuh. Itu gara-gara Tuhan salah. Ya, kerjakan bagianmu, kayak Saleh loh ini. Biar Tuhan mengerjakan bagiannya. Di mana ada ayatnya? Yang ada Tuhan turut bekerja. Yang kerja siapa? Ya kita. Yang berusaha kita. Tuhan turut bekerja. Mendatangkan kebaikan. Jadi jangan suka bilang tuh ini bagianku, ini bagian Tuhan. Ya. Hati-hati pada nasihat-nasihat yang seolah-olah baik. Ya, mengerjakan yang kita doakan, meminta orang lain menjaga kita, tidak juga menjamin bahwa kita akan hidup dalam kebenaran. Ya. Itu sebab Tuhan memohon kepada Sang Bapa begini. Ya. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau menjaga mereka daripada yang jahat. Artinya, meskipun udah bertekad, udah berdoa, itu godaan itu yang jahat itu terus akan datang. Orang-orang yang
menggoda, yang mengajak-ajak, hal-hal yang menyenangkan itu terus akan ada dalam hidup kita, mengiringi perjalanan kita. Supaya dapat kuat terhadap itu, tidak ada cara lain. Kita harus mengakar pada firman Allah itu. Mau doa kek tadi, mau minta nasihat kek, kalau nggak mengakar pada firman Allah. Tadi kan Mazmur itu menyatakan begini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Bukan ditaruh di pot, bukan. Ditanam, ia mengakar ke dalam. Supaya apa? Supaya ketika ada badai, dia tidak gampang roboh. Kedua, makanan dia dapat terus karena ia akarnya masuk, ditanam. Bukan ditaruh di pot yang indah. Maka kalau ingin terpelihara dalam kebenaran, kita mesti memberi waktu yang memadai secara sadar dan sengaja dan disiplin. Karena itu bagian dari disciples. Murid. Untuk apa? Untuk membaca, mendengarkan firman Tuhan. Di tengah-tengah zaman di mana teknologi komunikasi begitu canggih sekarang, ini menjadi semakin penting. Ya, di zaman internet ini, ya, kita tidak perlu mencari berita dan mencari hiburan. Berita dan hiburan mencari kita. Kalau zaman dulu kan mau dengar, saya ingat waktu saya masih kuliah, ya di asrama tuh, ya karena di kamar kan nggak ada TV. Jam 9 malam turun dari lantai 4 di ruang pertemuan nonton dunia dalam berita. Dan kita berebut duduk yang enak. Berebut surat kabar. Sekarang berita dan hiburan mencari kita lewat. Bahkan sampai ruang yang paling private. Ini berkat Allah. Tapi kalau salah mengelola, ia jadi laknat. Kutuk. Tergantung. Anda sering nonton yang mana? Nonton Pendeta Gloria atau nonton ya siapa kek lah. Kalau yang paling sering kita baca dan dengarkanlah firman Allah, yang kita dengarkan nyanyian-nyanyian pujian gerejawi lewat media sosial, maka kita punya peluang untuk menjadi orang yang menuruti firman Allah, dan dengan demikian kita punya peluang untuk terpelihara dalam kebenaran karena mengakar. Ya. Karena oleh itu yang kita putuskan, yang kita katakan, yang kita kerjakan dikendalikan oleh firman Allah. Karena paradigma kita, kerangka kemasukakalan kita, plausibility structure kita itu dikendalikan, diisi oleh nilai-nilai firman Allah. Maka semua yang kita kerjakan adalah sesuai dengan firman Allah. Tapi sebaliknya, bila yang lebih sering kita dengar adalah gosip, hoax, berita kebencian, permusuhan, nonton pesohor-pesohor yang pamer kemewahan, yang selingkuh, maka kemungkinan besar yang kita putuskan, yang kita katakan dikendalikan oleh itu. Maka beri waktu yang memadai. Ya. Tadi kan Mazmur. Gimana tadi referennya? Bahagialah setiap orang yang sukai sabda Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya. Yang tekun merenungkannya. Kapan? Baik siang maupun malam. Jadi kalau di pagi hari, ya, ada beberapa anggota GKI Citra 1 yang saya kirimkan renungan dari wasiat. Ya, ada wasiat kekal untuk yang senior, ada jendela hati, ada Teens for Christ. Ya,
Ketika mendengarkan itu, jangan sambil sikat gigi. Sambil masak, itu bukan resep makanan. Ya, nonton drakor, duduk nongkrong. Dengar firman Allah sambil jalan-jalan. Mana mungkin mengakar. Mana mungkin masuk dengan baik. Yang tekun. Bukan sekali-sekali. Kapan? Baik siang maupun malam. Jadi jangan itu hanya sebagai kosmetik. Sebagai orang Kristen kita harus bersaat teduh. Mari saat teduh. Buru-buruan ya, kita berangkat nih. Sambil nanti doa jangan panjang-panjang. Ya. Buru-buru. Beri waktu yang terencana, yang sengaja dengan disiplin. Jangan sambil lalu. Jangan sambil lalu. Ya. Hanya dengan demikian, dengan tekun, ya tadi ditanam di tepi aliran sungai. Dengan mengakar di dalam, sehebat apapun goncangan, mungkin ia akan miring sedikit. Tapi tak patah. Dan ketika angin udah lewat, gimana? Dia akan kembali berdiri. Ketika kita mengakar pada firman Allah, mungkin kita akan jatuh. Mungkin kita akan terpeleset. Tetapi akan segera kita sadar dan kembali pada jalan yang benar. Jadi bila ingin dipelihara dalam kebenaran, tak ada jalan lain. Beri waktu yang memadai. Ini penting. Karena sering diomongin dan kata banyak diabaikan. Banyak diabaikan. Coba siapa yang betul-betul serius mendengarkan firman Tuhan tiap pagi? Coba angkat tangan. Yang betul-betul gak buru-buru, sengaja duduk dengan diam, membaca kitab suci, baru membaca renungannya. Jangan renungan dibaca, kitab suci kagak. Karena gak ada waktu. Baca kitab suci, baca renungannya atau dengarkan renungannya. Siapa yang tiap pagi disiplin secara sungguh-sungguh memberi waktu. Nggak cuma 5 menit. 1, 2, 3. Ada yang manggut-manggut? Ada? Ya sebenarnya saudara-saudara, saya dan Pendeta Gloria itu faham betul jiwa orang GKI. Orang GKI itu adalah orang yang rendah hati sedunia. Saya hakul yakin bahwa semua yang hadir dalam ibadah pada hari ini atau yang ibadah lewat live streaming sebenarnya memberi waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam setiap pagi untuk saat teduh. Cuman kan orang GKI itu kan rendah hati. Nanti kan dikira sombong. Kalau mana ada orang GKI, saya pak. Jadi penatua saya pak, mana ada orang GKI yang begitu. Siapa yang melayani? Saya pak. Mana ada orang GKI yang kayak gitu. Siapa yang bersaksi? Saya pak. Mana ada orang GKI. Karena orang GKI itu rendah hati. Benar Pendeta Gloria? Ya. Kalau salah berarti memang pendetanya salah. Ya kalau jemaat salah ya dosanya pendeta. Ya. Enak saya ngomong karena ini bukan jemaat saya. Ya. Dia yang nanggung. Ya. Ya. Itu ibu bapak yang firman Allah mau katakan pada hari ini. Konsistenlah pada hidup dalam firman Allah. Kalau gagal, jangan hukum diri. Tuhan mengerti. Terus berjuang. Dan supaya itu terjadi, minta pertolongan orang lain untuk menjaga kita. Dan yang lebih penting, beri waktu yang memadai untuk berakar dalam firman Tuhan. Saat teduh bagi kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang baik, yang senantiasa menjaga dan memelihara kami, anak-anak-Mu. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul, bersekutu, dan melayani bersama. Terlebih mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Arlianus Larosa. Tuhan, saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang baru saja didaraskan kepada kami. Kami berdoa agar di dalam kehidupan kami, yang kami tahu, kami jalani, kami alami, sungguh tidak mudah berjalan di jalan kebenaran. Sungguh tidak mudah untuk tetap konsisten berjalan bersama Tuhan. Ada banyak godaan yang muncul kepada kami, baik dari dalam diri kami sendiri maupun dari luar kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan dengan baik ya Tuhan. Biarlah kami tidak hanya sebagai pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Dan biarlah di dalam keseharian kami semakin menyadari betapa kami perlu dekat dengan Tuhan, melalui persekutuan kami secara pribadi dengan Tuhan, juga dengan keluarga kami, sehingga kami maupun keluarga kami semakin berada di dalam kasih Tuhan. Dan kami terus, ketika kami menjalani keseharian kami, di lingkungan tempat kami tinggal, di tempat kami bekerja, atau dimanapun kami, termasuk ketika pelayanan bersama di gereja, kami tetap dipelihara dalam kebenaran, karena Tuhan yang sungguh baik telah menjaga kami sampai saat ini. Tuhan, hari ini kami mau berdoa, mendoakan bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa untuk pasca pemilu, bahkan juga untuk persiapan yang sebentar lagi akan diadakan pergantian presiden Oktober nanti ya Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi, intrik politik, hukum, sosial budaya yang terjadi di bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa kepada Tuhan agar kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada para pemimpin kami, juga kepada masyarakat. Karena pemimpin tanpa masyarakat yang patuh tidak akan menciptakan sebuah negara yang besar. Masyarakat tanpa pemimpin juga yang bertanggung jawab tidak akan menghasilkan hasil yang baik. Oleh karena itu kami berdoa, biarlah kami sebagai masyarakat mengambil peranan kami dengan baik, dan biarlah kami juga mendoakan para pemimpin kami, baik di tingkat daerah, termasuk di tingkat pusat ya Tuhan, agar bisa bersinergi menjalankan pemerintahan ini dengan baik. Kami berdoa juga untuk segala sesuatu yang terjadi di mancanegara Tuhan, peperangan-peperangan yang terjadi, termasuk juga kecanggihan dunia digital, teknologi Tuhan. Biarlah kami tetap bisa menjadi anak Tuhan yang tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Ketika mendapat banyak hal yang seputar teknologi, kami bisa menjadi pemakai yang benar, bukan menjadi orang yang menyebarkan hal-hal yang tidak baik.
Kami berdoa juga untuk gereja kami. Terus kami mendoakan untuk 3 pendeta kami. Pendeta Emeritus Elizabeth Hasikin dan keluarga, Pendeta Naya dan keluarga, juga Pendeta Gloria dan keluarga. Tuhan kiranya berkati mereka senantiasa, agar penggembalaan yang mereka lakukan tetap karena takut kepada Tuhan dan berlandaskan sepenuhnya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap hal yang akan dilakukan oleh majelis jemaat maupun badan pelayanan, khususnya dalam mengikuti serip Prapentakosta ya Tuhan. Biarlah kami diberikan pemahaman yang lebih mendalam, khususnya tema tentang nabi-nabi kecil, sehingga umat-Mu semakin belajar, semakin memahami setiap hal yang disampaikan oleh hamba-Mu. Dan biarlah para panitia tetap bisa bersinergi dengan baik untuk menjalankan bagiannya masing-masing. Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk umat yang sedang sakit. Kami berdoa agar mereka dalam pemeliharaan Tuhan, baik yang sakit dirawat di rumah sakit maupun yang sedang dirawat di rumah, agar mereka bisa pulih kembali dan beribadah bersama dengan kami secara onsite di gereja ini. Kami berdoa juga untuk setiap umat yang mengalami pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, pergumulan tentang mencari pasangan hidup, pergumulan tentang masalah pekerjaan, pergumulan tentang ekonomi keluarga, hubungan antara orang tua dan anak, suami dan istri, mertua dan menantu. Kami tahu di dalam keseharian kami ada banyak hal yang terjadi. Oleh karena itu biarlah kami, anak-anak Tuhan, yang terus belajar, yang terus diperbaharui, diperlengkapi, tetap berjalan di jalan kebenaran. Dan kami, ketika kami mengalami pergumulan, kami belajar untuk terus datang kepada Tuhan dan mereka melihat dan mendengarkan masukan-masukan orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang minggu ini merayakan ulang tahun. Kiranya Tuhan yang berkati usia yang Kau tambahkan kepada mereka. Biarlah Tuhan terus yang memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan doa syafaat kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menjaga dan memelihara kami. Inilah doa kami yang kami sampaikan melalui perantaraan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita ungkapkan syukur kita atas kasih setia yang Tuhan berikan dengan memberikan persembahan yang terbaik. Kolose 3 ayat 17 menyatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Persembahan dapat saudara lakukan melalui transfer ke rekening GKI Jabar Citra Garden 1, scan QRIS, atau saudara dapat memasukkannya ke kotak persembahan yang telah tersedia di pintu masuk gedung gereja. Mari kita memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan mata
dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan kepada kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Hari ini kembali kami datang kepada Tuhan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan ini. Pakailah majelis jemaat yang mengelolanya, agar mengelolanya dengan baik dan rasa takut kepada Tuhan. Dan biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang kudus, yang tidak bercacat dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan pimpin anakku agar tidak tersesat akan jalan seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh bila hidup menekan. Kau harapan yang penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Laku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, mari kita masuki saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.